Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Waduh, Bapak nih pagi ini kelihatannya serasi banget nih, Pak. Merah-merah. Merah-merah. Bapak gembira nih hari ini atau lagi galau gara-gara kemarin ada sedikit hujan ini, Pak? Jadi, Pak. Apapun keadaannya kita harus tetap mensyukuri, Pak. Ngomong-ngomong namanya siapa, Pak? Teman, Pak. Asalnya? Asli Purwokerto, Pak. Purwokerto. Jawa Tengah, ya. Waduh. Sering pulang kampung nggak? Kebetulan nih karena ada pandemi jadi lama, Pak, pulang. Sebelum ada pandemi, Bapak pulang kampung nggak? Pulang. Bagaimana, Pak, rasanya kalau pulang kampung, Bapak lewat mana nih, Pak? Kalau kampung ya lewat tol, Pak, biar cepat. Lewat tol? Iya. Kenapa itu, Pak? Karena memburu waktu, Pak. Jadi Pak, maksudnya jalan tol apa itu, Pak? Iya, dari sini keluar Fatmawati masuk tol Rekrut nyambung ke Cikampek baru Cipali. Bagaimana perasaan Bapak setelah melewati jalan tol? Ya merasa terbantu dengan waktu, Pak, ya, dengan kecepatan itu. Jadi kita harus bersyukur dengan adanya fasilitas tol, ya, terutama untuk pengguna umum bis gitu ya, itu menghemat waktu sekitar 45 jam, Pak. Oh begitu. Iya. Jadi Bapak setuju dengan pembangunan infrastrukturnya Pak Jokowi ini? Oh sangat, Pak. Loh, kenapa begitu, Pak? Kan banyak orang bilang bahwa katanya jalan tol itu tidak berguna untuk masyarakat. Ada juga yang bilang saya nggak makan jalan tol katanya. Gimana tuh pendapat Bapak itu? Salah itu, Pak. Infrastruktur yang dibangun sama Pak Jokowi itu kan dari fondasi, Pak, ya, fondasi sebuah pergerakan ekonomi, Pak, pergerakan ekonomi jadi menjalar gitu, Pak. Kebutuhan pokok untuk rakyat itu ya satu-satunya aja jalan itu memang harus gitu. Oh gitu. Iya. Apa yang Bapak rasakan setelah ada jalan tol di Jawa atau mungkin tempat-tempat lain di Indonesia seperti ada pembangunan bendungan atau pelabuhan laut gitu ya? Itu sebuah contoh atau bisa kelihatan yang namanya negara itu mau maju, ya. Apalagi sekarang semua perbatasan sudah terkoneksi, ya kan, dengan adanya jalan, pelebaran jalan, tol, segala macam, pelabuhan itu menurut saya bagus, Pak. Bagus ya, Pak, ya. Yang udah saya rasain gitu ya, itu tol Cipali lah gitu. Jadi yang tadinya ke tempat saya dari sini ke kampung tuh bisa 8-9 jam, sekarang 6 jam udah sampai di rumah. Oh, lebih cepat ya, Pak? Lebih cepat. Kalau fasilitas di rest areanya bagus nggak, Pak? Karena tol Cipali itu masih baru, belum begitu lengkap, Pak, ya. Maksudnya kanan kirinya itu belum semuanya terkoneksi gitu. Artinya berapa kilometer itu ada gitu. Kan belum semuanya gitu. Oke, Pak. Nah, begini, Pak. Sekarang itu yang heran ya, Pak, ya. Iya. Pak Jokowi kan baru menyelesaikan tahun pertama pemerintahan yang Jokowi 2 periode, Pak, ya. Iya. Sebenarnya pemilihan presiden itu kan masih jauh, Pak, ya. Iya. Tapi sudah ada nih pengamat, bahkan menjadi bahan omongan di talk show gitu juga di Iya. sosial media. Sudah ada orang yang menyebut nama-nama calon presiden seperti Ridwan Kamil, Erick Thohir, Ganjar Pranowo, bahkan juga Pak Prabowo. Nah, yang heboh ini kan Nikita Mirzani, Pak, dicalonkan jadi calon presiden pada Pilpres 2024. Nah, kalau Bapak sendiri bagaimana nih? Punya calon tersendiri atau sudah punya calon beneran nih, Pak? Jadi gini, Pak, kalau orang atau pengamat itu ya selalu menghubungkan orang yang katakanlah dinilai kontroversi itu ya, selalu dikaitkan dengan Yang kontroversi itu sopo, Pak? ya seperti Mbak Mirzani lah gitu ya. Selalu dikaitkan dengan wah ini bisa jadi calon pemimpin gitu kan. Ya wajar, Pak, atau sah gitu ya. Boleh-boleh saja gitu. Akan tapi kalau yang namanya calon pemimpin atau presiden ya itu kan memang harus jauh-jauh hari harus sudah dipersiapkan, Pak. Oh, jadi Bapak setuju itu, Pak? Setuju. Diomongin dari sejak sekarang ini? Iya, kan nanti rakyat yang menilai, wah, menimbang-nimbang itu ya. Sebelum waktunya pemilihan itu kan rakyat sudah dikasih pilihan kan gitu. Oke. Dari
beberapa nama yang disebutkan tadi seperti Erick Thohir, Nikita Mirzani, Ridwan Kamil, Anies Baswedan, juga Pak Prabowo, yang nyantol di hatinya Bapak siapa, Pak? Kalau saya pribadi Pak, kalau untuk calon presiden ya, ini calon ya, tahun 2024 tuh semuanya yang diangkat ke permukaan itu semuanya bagus lah gitu ya. Anak bangsa yang dinilai mampu gitu ya. Tapi saya pribadi masih tetap punya calon sendiri gitu Pak. Ya, Bapak, ya, kayaknya dari tadi Bapak bikin teka-teki nih, Pak. Ini. Jadi penasaran nih kayak Oma Irama ini, Pak. Ya Pak Ganjar lah. Siapa itu, Pak? Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah Pak. Kenapa Bapak kok milihnya Ganjar Pranowo? Orang bilang itu Mas Ganjar gitu. Iya, Kenapa, Pak? Ya. Karena satu dari segi umur masih muda ya. Jadi Pak Jokowi masih muda, Pak Ganjar. Mungkin sepantar sama saya itu Pak Ganjar. Kayaknya Bapak juga ganteng nih kayak seperti Mas Ganjar ini. Satu figurnya sudah teruji ya kan, sudah pernah jadi anggota dewan DPR ya, terus jadi gubernur juga udah 2 periode. Nah, yang dirasakan oleh rakyat Jawa Tengah itu sama dengan apa yang dirasakan sama rakyat Indonesia gitu Pak. Iya, jadi satu merakyat, tegas, dan suka berusukan juga gitu. Seperti siapa? Seperti Pak Jokowi. Ya. Nah, tergantung nanti wakil, cuman karena prosesnya dengan Maksudnya calon wakil presidennya. ya. Nah, kalau misalnya yang jadi calon wakil presidennya Nikita Mirzani untuk Pak Ganjar sebagai presiden 2024 gimana, Pak? Kalau memang apa namanya, ini kan proses demokrasi dengan partai politik Pak ya. Ya. Nggak langsung pilih begitu kan, harus melalui proses koalisi kan gitu. Ya. Ya kalau memang nanti partai-partai menghendaki Mbak Mirzani jadi wakilnya ya nggak apa-apa, kalau memang bisa diterima dengan masyarakat kan gitu Pak. Oh begitu. Iya. Pak, kalau misalnya beneran nih Nikita Mirzani ya jadi calon wakil presidennya Pak Ganjar Pranowo ya, atau mungkin nanti dijadiin menteri gitu, Bapak mau nggak jadi ajudannya Nikita Mirzani, Pak? Nggak mau Pak, Loh, kenapa? karena ajudan itu kan harus siap segala-galanya Pak, mental juga ya kan, terus apa yang namanya ajudan seorang pejabat itu kan harus ya punya track record yang bagus lah gitu. Loh, kira-kira Bapak cocok lah jadi ajudan Nikita Mirzani ini. Iya. Nah, kembali lagi soal capres ya Pak ya. Iya. Nah, selain Pak Ganjar ya mungkin ini kan yang dikedepankan pada masa Pak Jokowi itu kan selalu milenial gitu Pak ya. Iya. Itu anak-anak muda lah gitu, anak-anak muda yang punya prestasi gitu. Bisa Mas Ganjar berdampingan dengan Pak Ahok atau dengan Kang Emil atau dengan Bang Erick Thohir gitu. Karena Kenapa? Kenapa? mereka ini idola saya juga, track recordnya secara pribadi baik Pak. Loh, bukannya Nikita Mirzani yang jadi idola Bapak? Itu kan perempuan Pak. Loh, memangnya kenapa, Pak? Enggak, ini laki-laki maksudnya Pak. Oh, gitu. Iya. Oke. Jadi Kang Emil, Pak Ahok, terus Bang Erick Thohir itu kan orang top Pak ya. Iya, apalagi Erick Thohir kan orang pengusaha, terus yang pernah punya klub Inter Milan juga ya kan. Jadi kalau memang partai-partai setuju atau menghendaki ya alhamdulillah kan. Seperti itu ya, Pak ya. Iya. Nah, harapan Bapak ini untuk Indonesia ke depan gimana, Pak? Harapan saya sih fokus dulu lah penyelesaiannya pemilu Pak Jokowi ini yang kedua ini. Kan nanti tahun 2024 ini kan proses pemindahan ibu kota ya Pak, dari Jakarta ke Kalimantan gitu ya. Iya. Itu juga harus dengan
dengan proses yang panjang gitulah. Jadi rakyat ini kan hanya bisanya menuntut dan menuntut kan gitu Pak. Iya, iya. Nah, kita juga harus sambil menunggu prosesnya seperti apa gitu kan. Nanti akan dibikin seperti apa namanya kota yang modern gitu kan, itu kan suatu rencana gitu ya. Nah kita kan rakyat cuman bisanya berharap dan menilai kan, menonton kan begitu Pak. Jadi kita ya berharap Pak Jokowi selalu sehat untuk memimpin bangsa ini supaya bisa maju ya kan. Nanti Jakarta khusus hanya kota untuk kota industri atau kota apa namanya Dagangan, Pak. perdagangan gitu. Jadi ibu kota fokus ke Kalimantan gitu. Jadi biar ekonomi itu memang benar-benar merata kan gitu Pak. Oh, seperti itu. Iya. Nah, ngomong-ngomong, kalau misalnya jadi ibu kota RI dari Jakarta ya, Iya. dipindahkan ke Kalimantan gitu Pak ya. Iya. Yang cocok jadi gubernur pertama untuk ibu kota, yang cocok jadi gubernur pertama untuk ibu kota RI yang baru siapa Pak? Yang memimpin ibu kota negara baru ya. Nah, Ya mungkin pernah diungkap sama Pak Jokowi ya. Bagi saya itu sok itu Pak, bagus. siapa? Bisa Pak Ahok, bisa Pak apa namanya? Bu Risma juga bisa. Bu Risma. Iya, Wah, Bu Risma. Terus Pak Azwar Anas, siapa itu Pak? Bupati Banyuwangi. Bupati Ya, Banyuwangi. kebetulan kan dia orang masih muda juga, tapi prestasinya bagus. Seperti itu ya Pak ya. Iya. Nah, kalau nanti ibu kota RI udah resmi pindah nih Pak, Ya. udah banyak ada infrastruktur baru di sana, juga lokasi usaha yang baru, pemukiman baru. Bapak bakal ikut pindah nggak ke Kalimantan di ibu kota baru Pak? Pengen Pak. Malah sekarang juga banyak temen sangatan saya juga pada di sana. Terus ngajak saya juga ke sana, tapi saya belum terpikir dulu. Tapi setelah ya kira-kira udah siap ya insya Allah ke sana. Seperti itu ya Pak ya. Iya. Pak, ngomong-ngomong, Bapak nanti sore pergi kemana Pak? Kalau istirahat itu ngapain aja Pak? Di rumah aja Pak. Istirahat sambil ngomong cucu, sambil nonton TV. Masih muda kok, kelihatannya sudah punya cucu ini. Udah mau 3 Pak. Apanya, istri apa cucu Pak? Cucu. Oh, cucu. Hah? Iya, iya, iya. Oke Pak, terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Pak. Pak, lain dong. Jangan lupa masker. Jangan lupa 3M. Ya. Pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak.